herald angels sing. Hark the herald angels sing glory to the newborn King. Hark the herald angels sing glory to the newborn King. Hark the herald angels sing glory to the newborn King. Hark the herald angels sing. Kita surga bergema, langit Kristus terang ajaib. Kita surga bergema, langit raja mulia. Biarlah hari ini Tuhan, dimanapun saat ini kami berada dan hari ini kami beribadah, saat ini kami datang kepada Tuhan, dan kiranya Tuhan kami boleh menemukan Engkau di dalam pujian kami. Kami boleh menjumpai Tuhan di dalam firman yang akan menegur kami pada hari ini. Ya Allah, kami membutuhkan Engkau, Allah kami, Immanuel kami. Bapakku datang dan berserah, ku nyatakan Kau yang berkuasa dalam gelap. Kau setia, Kau cahaya hidupku. Amin. Kau kuatkan aku bertahan, Kau harapan dalam kesesakan. Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah Immanuel. Amin Tuhan, hari ini kembali Engkau menguatkan kami di dalam ibadah. Kami datang kepada Tuhan dengan penuh kerinduan dan ucapan syukur. Bapakku datang untuk menyembah, ku nyatakan Kau yang bertata dalam lemah. Kau sempurna, Kau cahaya bagiku. Kau kuatkan aku bertahan, Kau harapan dalam kesesakan. Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah Immanuel. Kau kuatkan aku bertahan, Kau harapan dalam kesesakan. Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah Immanuel. Haleluya. Inilah pujian kami. Immanuel, Immanuel, Engkau besertaku. Immanuel, Immanuel, Engkau Allah besertaku. Immanuel, Immanuel, Immanuel. Katakan saudaraku,
ibadah pada hari ini. Amin. Haleluya, shalom. Biar damai sejahtera Tuhan yang Tuhan sudah tinggalkan bagi saya dan saudara, hari ini biar kita terima dan kita merasakannya kembali, sehingga dalam segala keadaan yang sulit sekalipun, hati dan setiap tutur kata kita boleh menceritakan kebaikan-kebaikan Tuhan. Amin saudara, haleluya. Kita siapkan hati kita naikkan pujian baginya. Ya Allah, inilah pujian syukur kami bagi Engkau. Masuk gerbangnya bersyukur dengan penuh pujian, bersuka di hadiratnya, nyanyi besarkan agung namanya, puji dia tiuplah sangkakala, musik dan tarian, semua makhluk di bumi di surga dengan segenap hati akan pujian, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Serukan, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Ya Allah, biar anugerah-Mu bisa kami rasakan dan kami katakan amin untuk selamanya. Haleluya, haleluya. Masuk gerbangnya bersyukur dengan penuh pujian, bersuka di hadiratnya, nyanyi besarkan agung namanya, puji dia tiuplah sangkakala, musik dan tarian, semua makhluk di bumi di surga dengan segenap hati angkat pujian, sebab
luar biasa. Engkau Raja Damai. Haleluya Tuhan. Yesus Tuhan Raja, segala kuasa tunduk dalam nama-Nya. Dia luar biasa, Dia luar biasa, perkasa mulia. Yesus nama di atas segala nama, segala namanya. Yesus Tuhan Raja, dalam namanya Dia luar biasa, perkasa mulia. Yesus nama di atas segala nama, Yesus nama di atas segala nama, Yesus nama di atas segala nama. Haleluya. Kau yang terhebat, kami serukan Tuhan, Engkau Allah yang luar biasa. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, sekarang kita siapkan hati kita untuk kita mendengarkan firman Tuhan. Hari ini biar sekali lagi firman Tuhan menyapa kita di dalam segala keadaan. Apakah kita datang kepada Tuhan hari ini di pagi hari, di siang hari, sore atau malam hari? Kita datang dengan hati yang khawatir atau dengan hati yang bingung. Tahun 2020 sudah mau berakhir. Akan seperti apakah tahun depan? Kita tidak tahu. Akan tetapi satu yang kita tahu pasti, kita punya Allah yang maha besar, saudara. Kita punya Allah yang maha kuasa. Hari ini firman Tuhan akan menyapa kita. Bukan saja Dia Allah yang maha besar, bukan hanya Dia Allah yang maha kuasa, tetapi Dia Allah sumber kedamaian. Dia sumber damai sejahtera bagi kita. Seringkali di dalam firman Tuhan di situ dikatakan, damai sejahtera aku tinggalkan bagimu, damai sejahtera bagimu. Kata-kata itu seringkali diucapkan Tuhan justru di tengah-tengah keadaan yang sulit dan bingung, di tengah keadaan yang penuh penganiayaan, hati yang bimbang, hati yang tidak jelas seperti apa. Tetapi hari ini sekali lagi firman Tuhan akan datang kepadamu dan kepadaku. Damai sejahtera dari Allah yang sumber damai itu akan hadir di sini. Biar setiap kita hari ini boleh menyiapkan hati, sehingga selesai dari ibadah hari ini, kita semua boleh memiliki iman yang kuat seperti seekor burung Raja Wali yang terbang melewati badai dengan hati yang tenang, dengan mata yang tertuju kepada Tuhan, melekat kepada Tuhan. Kita boleh menembus badai itu dengan ketenangan yang bukan berasal dari kita, bukan berasal dari manusia atau siapapun orang yang kita andalkan, tetapi berasal daripada Tuhan. Sebab lebih dari segalanya, kita akan berharap kepadanya. Lebih dari segalanya, ku berharap padamu. Lebih dari para penjaga, mengharap fajar pagi. Begitu rindu hatiku berada dekatmu. Alangkah dalam kasih-Mu memenuhi hidupku. Tenanglah jiwaku dalam naungan sayap-Mu, menembus awan kelabu. Pandang kemuliaan
jaga, mengharap fajar pagi, ya Tuhan. Begitu rindu hatiku berada dekatmu. Alangkah dalam kasih-Mu memenuhi hidupku. Ya Allah, curahkan berkat-Mu. Tenanglah jiwaku dalam naungan sayap-Mu, menembus awan kelabu, pandang kemuliaan-Mu. Selalu ku rindu lekat dalam hati-Mu, mengikuti rencana-Mu. Yesus Tuhan Rajaku. Ulangi bagian refnya. Tenanglah jiwaku dalam naungan sayap-Mu, menembus awan kelabu, pandang kemuliaan-Mu. Selalu ku rindu lekat dalam hati-Mu. Inilah yang kami mau, mengikuti rencana-Mu. Yesus Tuhan Rajaku. Mengikuti rencana-Mu, mengikuti rencana-Mu, mengikuti rencana-Mu. Yesus Tuhan Rajaku. Ya Tuhan, berfirman-Lah hari ini, kami siap untuk mengikuti rencana-Mu di dalam firman-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa, kami mengucap syukur. Amin. Puji Tuhan, shalom Bapak Ibu. Mengucap syukur karena saya percaya kita selalu berada dalam pimpinan Tuhan, dan sampai hari ini Tuhan selalu menyertai kehidupan kita, apapun keadaan dan apapun kondisi kehidupan kita. Sebelum kita masuk dalam firman Tuhan, izinkan saya mewakili kita semua, memimpin kita semua dalam doa. Kami mengucap syukur ya Tuhan, karena Engkau adalah Allah yang hidup, dan Engkau selalu menolong kami, memimpin dan memberkati kehidupan kami. Dan kami minta ya Tuhan, Engkau hadir dalam kehidupan kami, sehingga kami bisa melihat semua rencana Tuhan dengan lebih jernih, sehingga kami bisa melihat apa yang sedang Engkau rencanakan dan apa yang menjadi kehendak-Mu atas kehidupan kami. Biar dalam waktu yang singkat ini, dalam pembelajaran kami atas firman Tuhan, kami dibukakan hal-hal baru, kami dibuat mengerti akan apa yang sedang Tuhan mau untuk ada dalam kehidupan kami. Ampuni kami kalau seringkali kami mengecewakan Engkau ya Tuhan, dan biar kami dibuat berubah semakin hari, semakin sempurna sama seperti Allah kami adalah sempurna. Kami serahkan waktu yang singkat ini untuk belajar firman Tuhan, dan biar pembelajaran firman Tuhan ini mengubahkan hidup kami. Berkati gereja di mana kami beribadah ya Tuhan, GBI Jelambar Timur, beserta dengan Ibu Gembala Sidang kami, Engkau berkati, dan semua hamba-hamba Tuhan yang mempersiapkan ibadah online ini, kiranya kasih Tuhan melimpah dalam kehidupan mereka. Terima kasih, kami serahkan waktu yang singkat dalam nama-Mu, dalam nama Tuhan yang kami berdoa, haleluya, amin.
Puji Tuhan, tanpa terasa tahun ini kita masuk dengan sebuah keadaan yang cukup menarik dalam kehidupan kita. Kita dibawa masuk kepada satu kondisi di mana kita diganggu oleh satu buah virus kecil COVID-19 yang mengubahkan kehidupan manusia, mengubahkan tatanan hidup manusia secara global. Dan kita harus yakin dan kita harus percaya bahwa ini adalah hal yang baik buat kehidupan kita. Manusia dibawa masuk dalam percepatan yang luar biasa. Tanpa terasa kita jadi hidup lebih teratur, kita jadi lebih sehat, kita jadi lebih baik lagi daripada sebelumnya. Walaupun bagi sebagian orang, kita jadi sepertinya hidup di dalam kondisi yang serba tidak pasti, serba membingungkan, dan tentunya menimbulkan banyak keraguan, banyak kebimbangan dalam kehidupan keseharian kita. Banyak orang memandangnya sebagai kondisi badai. Kehidupan kita diganggu oleh badai yang sangat besar yang mengganggu ritme kehidupan kita. Tapi saya percaya badai itu selalu bersifat sementara dan kehadirannya tidak pernah permanen. Pernahkah Bapak Ibu melihat ada badai yang selalu ada sepanjang tahun? Tidak. Badai itu sifatnya hanya sementara. Dan badai itu justru terkadang menciptakan kondisi yang lebih baik, lebih jernih, dan lebih sehat daripada sebelumnya. Nah, kita bisa memandang badai itu sebagai sesuatu yang buruk atau tidak, tergantung dari bagaimana cara pandang kita di dalam Tuhan. Lalu sebenarnya apa yang firman Tuhan mau katakan dalam kehidupan kita di bulan yang baik ini? Tanpa terasa, Tuhan membawa kita dalam suatu perjalanan iman yang luar biasa dan kita sampai juga di bulan yang ke-12. Tuhan itu baik. Dan apa yang firman Tuhan mau bagikan buat kita di hari perhentian kita pada hari Minggu ini? Firman Tuhan mau mengajarkan apa? Firman Tuhan mau membekali kita dengan apa? Yesaya 9 ayat yang ke-6 firman Tuhan berkata, sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita, lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebutkan orang penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Dalam kehidupan kita seringkali bimbang, dan Tuhan menganugerahkan kepada kita katanya penasehat yang ajaib. Waktu kita bingung, kondisi kita serasa mau hancur, kita takut untuk mengalami banyak hal yang menimpa kehidupan kita. Firman Tuhan berkata kita diberikan Allah yang perkasa. Sebagai anak kita seringkali merasa takut, maka Tuhan pun menganugerahkan kepada kita Bapa yang kekal. Di tengah-tengah perjalanan kita itu kita mulai merasa kehilangan arah. Maka Tuhan berikan seorang pemimpin, tapi pemimpin yang datang dengan damai. Dikatakan Raja damai. Matius 1 ayat yang ke-23 menuliskan firman Tuhan, sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Kita bisa saja merasa bahwa semua hal yang sedang terjadi sepanjang tahun 2020 adalah hal yang kurang menyenangkan, kurang baik, jahat, ataupun membingungkan, mengkhawatirkan, serba tidak pasti. Jangan biarkan itu membunuh keimanan kita, karena Tuhan mengaruniakan Immanuel, seorang pemimpin, seorang Tuhan yang menyertai kita dan akan selalu menjaga kehidupan kita. Ketakutan dan kebimbangan adalah pembunuh iman nomor 1. Saya jadi teringat dengan sebuah cerita, ada seorang perenang luar biasa di tahun 1950-an yang bernama Florence Chadwick. Florence Chadwick dari masa kecilnya sudah suka dengan berenang, lalu dia masuk ke dalam dunia renang profesional, tapi di umur masih sangat muda dia baru tahu bahwa dia bukanlah seorang indoor swimmer, bukan seorang perenang indoor, dia adalah outdoor swimmer. Jadi dia berenang di laut lepas, bukan di kolam renang. Di usia profesionalnya dia mulai memecahkan banyak rekor, hingga pada akhirnya
di tahun 1952, dia berencana untuk menyeberang dari pantai, dari sebuah pulau Catalina, menyeberang ke pantai California. Itu jaraknya 26 mil atau hampir 42 km. Jarak yang sangat jauh, tapi buat seorang perenang unggul seperti Florence Sedgwick ini bukanlah hal yang terlalu sulit. Dia sudah mulai bersiap-siap, ibunya mensupport dia, ada pelatihnya. Dalam waktu dia sedang berusaha untuk melewati rekod menyeberangi pulau Catalina, menyeberang ke pantai California, ada sebuah kapal yang akan berisi prajurit juga yang akan menemani dia. Karena banyak hiu di sekitar situ. Jadi ada ibunya, ada pelatihnya, ada juga prajurit angkatan laut Amerika yang siap menemani dia. Waktu dia mulai berusaha untuk memecahkan rekod menyeberang dari Catalina Island to the coastline of California, tiba-tiba badai mulai datang. Kabut turun dan begitu tebal. Dalam proses dia memecahkan rekod, dalam proses penyeberangan 42 km, dia tidak bisa melihat target tujuan dia berenang itu. Dia mulai berenang 1 jam, 2 jam. Di jam yang ke-15, dia mulai kehilangan arah, dia mulai takut, dia mulai mendengar ada prajurit yang menembakkan peluru ke dalam air untuk menghalau hiu. Dia juga tetap bisa mendengar, ibunya berteriak menyupport dia bisa tetap mendengar arahan dari pelatihnya, tapi dia tidak bisa melihat arah kemana dia sedang berenang. Hingga pada akhirnya, di dalam kondisi yang begitu tidak pasti, kondisi yang begitu membingungkan dan menakutkan buat dia, walaupun dia adalah seorang perenang ulung, akhirnya dia memutuskan untuk menyerah dan diminta diangkat naik ke atas perahu yang memang selama ini menyertai dia. Begitu sampai di atas perahu, dia baru sadar bahwa dia hanya berjarak 800 meter dari pinggir pantai California. Sebuah jarak yang sangat dekat, tidak sebanding dengan jarak yang begitu jauh yang sudah dia lakukan, menyeberang selama 15 jam dia berenang. Akhirnya kita sampai pada kesimpulan bahwa Florence Sedgwick gagal memecahkan rekod bukan karena dia tidak unggul dalam berenang, bukan karena teknik berenangnya salah, bukan karena tidak ada yang support dia, bukan karena tidak ada yang menopang dia, tapi karena dia berenang dalam ketidakpastian. Hingga pada akhirnya dia menyesal dan menyesal selalu ada di belakang. Bapak Ibu, dalam kehidupan kita, apakah kita hari-hari ini sedang hidup dalam ketidakpastian yang pada akhirnya membuat kita jadi takut dan menyerah di tengah jalan? Atau tidak? Tapi saya percaya bagi kita orang percaya, kita sadar bahwa waktu bulan Desember masuk and it's all sudah mulai terlihat seperti Christmas. Apakah kita masih mau tetap hidup dalam ketakutan atau kita mulai mau mengingat kembali bahwa kita punya Tuhan yang luar biasa, Immanuel, Raja Damai itu ada dalam kehidupan kita. Kolose 2 yang ke-7 firman Tuhan berkata, hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia, hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Justru Tuhan mau kita terus berakar di dalam Dia sehingga iman kita itu yang membuat kita mampu berjalan, bahkan firman Tuhan berkata hati kita melimpah dengan ucapan syukur. Makanya hari-hari di tengah kondisi yang tidak pasti, kondisi yang membingungkan, izinkan kehidupanmu terus berakar dalam iman di dalam Tuhan. Yang sekali lagi saya mau katakan, disebutkan sebagai Raja Damai dalam kehidupan kita. Pohon ini adalah pohon yang disebut namanya Sequoia tree. Ini adalah
pohon kebanggaan dari Yosemite National Park di Amerika. Pohon ini tingginya 75 meter, sangat besar, kokoh dan luar biasa. Dan tentunya kalau pohon sebesar itu dengan lingkar diameter yang sangat besar, tentunya akarnya kuat dan pohon ini berdiri dengan gagahnya selama ratusan bahkan bisa sampai ribuan tahun. Pohon ini bukan pohon sembarangan, pohon ini sangat megah, sangat luar biasa. Tetapi suatu hari penjaga pantai atau ranger dari Yosemite National Park ini kaget karena pada suatu pagi pohon ini ditemukan sudah tumbang. Dan dicek apakah tumbangnya karena bencana alam, mungkin gempa bumi, atau ada sambaran petir di tengah hujan tadi malam, atau mungkin ada longsor dan lain sebagainya. Tidak ditemukan ada kondisi bencana alam yang mampu menjatuhkan pohon ini. Dan akhirnya dicari tahu masalahnya di mana. Rupanya pohon ini memiliki lintasan akar yang luar biasa, berakar sampai jauh kemana-mana. Dan kebetulan lintasan akarnya itu berada di atas dari lintasan pejalan kaki. Selama ratusan tahun, injakan kecil manusia pejalan kaki yang berkunjung ke Taman Nasional Yosemite ini tanpa terasa sudah mulai menginjak dan mulai memutuskan akar dari pohon sequoia ini, sehingga ratusan tahun kemudian pohon yang seharusnya akarnya kuat mulai putus hingga pada satu titik pohon ini pun tumbang. Pohon ini tumbang bukan karena masalah yang besar, bukan karena gempa bumi, bukan karena ada petir, bukan karena badai, bukan angin puting beliung, tapi karena tanpa sadar pohon ini tidak mampu menjaga akarnya tertancap dengan kuat dan bahkan dihancurkan oleh langkah kecil para pejalan kaki. Tumbanglah dia. Bapak Ibu, dalam kehidupan kita seringkali yang menghancurkan kita itu bukan dosa yang besar, bukan perkara yang besar, justru ketakutan, kebimbangan, keraguan dalam hati kita itu yang seringkali menjadi sebuah penghancur iman, sehingga tanpa terasa kok bisa tumbang ya, kok bisa hancur ya. Marilah kita kembali kepada bekal firman Tuhan, hendaklah kita berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hari ini saya mengajak Bapak Ibu semua untuk melihat satu cuplikan dalam firman Tuhan. Melenceng sedikit dari tema Natal sepanjang tahun ini, sepanjang bulan ini, Dalam 1 Raja-Raja 19, saya akan bacakan ayat yang pertama, ayat yang 4 saja. Semoga ayat-ayat ini bisa membantu saya menjelaskan apa yang saya mau coba sampaikan nanti. Ketika Ahab memberitahukan kepada Isabel segala yang dilakukan Elia dan perihal Elia membunuh semua nabi itu dengan pedang, maka Isabel menyuruh seorang suruhan mengatakan kepada Elia, beginilah kiranya para Allah menghukum aku, bahkan lebih lagi daripada itu, jika besok kira-kira pada waktu ini aku tidak membuat nyawamu sama seperti nyawa salah seorang dari mereka itu, maka takutlah ia, lalu bangkit dan pergi menyelamatkan nyawanya. Dan setelah sampai ke Berseba yang termasuk wilayah Yehuda, ia meninggalkan bujangnya di sana. Tapi ia sendiri masuk ke padang gurun sehari perjalanan jauhnya, lalu duduk di bawah sebuah pohon ara. Kemudian ia ingin mati, katanya, cukuplah itu. Sekarang ya Tuhan, ambillah nyawaku, sebab aku ini tidak lebih baik daripada nenek moyangku. Kejadian dalam 1 Raja-Raja 19 ayat yang pertama, ayat yang keempat, ini adalah rangkaian sesudah Nabi Elia mengalahkan 450 Nabi Baal dengan sebuah tindakan heroik yang luar biasa di hadapan bangsa Israel. Dan Elia sama seperti saya adalah seorang laki-laki, tiba-tiba setelah dia mengalahkan dan membunuh semua Nabi Baal, 450 orang loh. Dia ditakutkan oleh seorang ratu, Isabel namanya.
dia digertak, dan bahkan gertakannya itu pun bukan langsung dari Ratu Isabel, tapi oleh suruhannya. Membuat dia begitu takut, membuat dia begitu kehilangan arah, hingga pada akhirnya dia pergi kelenang-kelenong gak jelas ke satu tempat. Bahkan dia bisa berkata sama Tuhannya, ambillah nyawaku sebab aku tidak lebih baik daripada nenek moyangku. Bagaimana bisa seorang laki-laki sejati, seorang nabi Tuhan dengan pengalaman iman yang luar biasa bisa begitu takut? Mari kita belajar bersama-sama. Dan saya percaya sebuah kutipan dalam bahasa Inggris berkata, what God calls you to do, God has gifted you to do. Waktu Tuhan memanggil kita, Tuhan juga sudah mengaruniakan kepada kita. Waktu Tuhan memanggil kita sebagai orang percaya, Tuhan juga sudah menganugerahkan kepada kita banyak hal untuk memperlengkapi kehidupan kita. Elia diperlengkapi dengan begitu luar biasa. Tuhan menyertai dia dengan begitu luar biasa. Tapi kenapa dia bisa ketakutan? Nah, karena ini. Di dunia otomotif kita mengenal ada 3 pilar dalam sebuah mobil. Ada pilar A itu yang dekat kaca mobil, dekat spion. Lalu pilar B itu yang di dekat seat belt. Lalu pilar C itu seat belt belakang, dekat seat beltnya penumpang belakang. Itu pilar A, pilar B, pilar C. Singkat cerita, pilar A itu adalah blind spot. Apa itu blind spot? Tempat di mana sang pengemudi tidak bisa melihat dengan jelas kondisi di luar area itu. Dan area itu seperti Bapak Ibu bisa lihat, sangat kecil tetapi dampaknya bisa begitu besar kalau si pengemudi tidak berhasil mengatasi pilar A itu, blind spot itu dengan pengalamannya. Seorang pengemudi yang baik akan mampu mengatasi area yang membutakan penglihatannya akan area di luar area itu. Dibutuhkan sebuah jam terbang. Dibutuhkan sebuah pengalaman. Makanya seorang pegolf sekelas Tiger Woods saja itu masih membutuhkan pelatih. Pelatihnya ini adalah pelatih swing, pelatih yang mengajarkan dia untuk swing, mengayunkan tongkat golf. Dan jelas pelatihnya ini tidak lebih jago dari Tiger Woods. Tiger Woods ini juara dunia, memenangkan banyak turnamen. Tiger Woods jelas lebih jago daripada pelatihnya. Tetapi kenapa seorang atlet golf yang begitu luar biasa seperti Tiger Woods masih membutuhkan seorang pelatih? Karena pelatihnya itu yang mampu melihat blind spot dalam permainan Tiger Woods. Bapak Ibu, dalam kehidupan kita pun butuh kehadiran Dia, Sang Raja Damai, Sang Immanuel dalam kehidupan kita. Kita membutuhkan Tuhan untuk apa? Untuk membawa kita kepada satu pengalaman sehingga kita bisa mengatasi banyaknya blind spot dalam kehidupan kita. Dan saya percaya Allah yang perkasa itu, Bapa yang kekal, Raja Damai itu akan memimpin kehidupan kita dengan luar biasa. Makanya rumahnya Tuhan itu di hati. Amsal 4 ayat 23 dalam New Living Translation berkata, above all else guard your heart, for it affects everything that you do. Jagalah hatimu, karena dari situlah akan mempengaruhi kehidupanmu. Kalau kita nggak mampu menjaga hati kita, kalau kita nggak menyerahkan hati kita kepada pribadi yang tepat, itu akan mempengaruhi kehidupan kita. Bapak Ibu, di bulan yang baik ini, ambillah komitmen yang baru untuk menyerahkan kembali kehidupanmu kepada pribadi yang tepat. Kita bisa nonton TV, kita bisa buka gadget, dan kita ditakutkan oleh begitu banyak keadaan dan kondisi. Tapi waktu kita mampu menyerahkannya kepada pribadi yang tepat, kita akan dibawa masuk kepada dimensi kehidupan yang baru dan pasti lebih baik.
Makanya kalau pesawat itu waktu dia masih di terminal bandara, semuanya terasa besar. Semuanya terasa besar, garbarata besar, koper pun masih terlihat besar, jalanan itu masih terlihat dengan jelas, orang manusia pun masih bisa terlihat dengan jelas seliburan ke sana kemari. Tapi begitu dibawa kepada ketinggian tertentu atau dia sudah take off, maka yang tadinya besar sudah tidak lagi terlihat dengan besar, sudah nggak lagi terlihat dengan jelas. Makanya fokusnya itu sudah nggak kepada hal-hal yang besar lagi, tapi kepada hal-hal yang kecil. Instrumen di kokpit, instrumen di tempat kita duduk, lampu yang harus dinyalakan, gelas-gelas kecil. Instrumen-instrumen itu jadi harus lebih diperhatikan daripada sebelumnya. Dan saya percaya tahun 2021 kita akan dibawa Tuhan terbang tinggi. Kita akan dibawa Tuhan kepada dimensi yang lebih hebat lagi, lebih dahsyat lagi daripada tahun 2020. Tapi kita harus merubah cara pandang kita, tidak lagi kepada hal-hal yang terlihat dengan jelas, dan mulai fokus kepada hal-hal yang seringkali terlewatkan oleh pandangan mata kita. Ingat, pohon sequoia itu hancur bukan karena bencana alam, tapi karena pijakan yang ada dan menghancurkan akar dari pohon itu. Perhatikanlah hal-hal yang kecil dan sederhana. Life is more about what happened in us than about what happened to us. Lebih kepada apa yang terjadi di dalam kita, bukan apa yang terjadi kepada kita. Jangan biarkan kehidupan kita itu terpengaruh oleh apa yang terjadi pada kita, tapi biarlah kehidupan kita dibangun atas apa yang ada di dalam kehidupan kita. Bukankah kita orang-orang percaya? Bukankah kita punya iman? Bukankah kita punya Tuhan? Bukankah kita menyembah kepada Tuhan kita? Biar apa yang terjadi dalam kehidupan kita, itulah yang mengubahkan hidup kita. Your faith can move the mountains, katanya. Imanmu bisa memindahkan gunung-gunung. But your doubt can create them. Tetapi rasa takutmu, keraguanmu, justru menciptakan gunung masalah dalam kehidupanmu. Jangan biarkan keraguan memimpin kehidupan kita. Tapi biar di dalam kehidupan kita, saat kita memiliki Raja Damai itu, biarkan keimanan kita yang membangun kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati kita bersama. Mari tundukkan kepala kita dan kita berdoa. Kami mengucap syukur ya Tuhan. Engkau adalah Allah yang besar. Engkau adalah Raja Damai dalam kehidupan kami. Ampuni kami ya Tuhan, kalau seringkali kami lebih memandang kepada kekhawatiran, kepada hal-hal yang tidak pasti, dan melupakan bahwa dalam kehidupan kami punya Tuhan yang luar biasa, Allah yang selalu beserta dengan kami, Immanuel namanya. Engkau benar-benar ya Tuhan adalah bagian paling penting dalam kehidupan kami, dan biar hari ini kami kembali diingatkan bahwa kami harus ekstra perhatian kepada hal-hal yang kecil, karena seringkali yang menghancurkan kami bukan hal yang besar, tapi justru hal yang kecil dan sederhana. Dan biar saat kami belajar firman Tuhan bersama-sama ya Tuhan, saat kami beribadah, kami percaya Tuhan hadir di tengah-tengah kehidupan kami. Keluarga demi keluarga sedang diubahkan oleh Tuhan. Dan biar firman Tuhan hari ini menguatkan kami, mengubahkan kami kembali diingatkan untuk tertuju pandangan kami kepada Tuhan ya Tuhan. Dan biar Engkau yang akan menghancurkan blind spot itu dalam kehidupan kami, sehingga kami bisa melihat kembali apa yang sedang Tuhan kerjakan dalam hidup kami. Berkati gembala sidang kami ya Tuhan, Ibu Pendeta Poppy, dengan semua hamba-hamba Tuhan yang melayani-Mu dengan luar biasa sepanjang tahun ini. Mempersiapkan ibadah yang terbaik untuk membawa kami tetap tertuju kepada-Mu ya Tuhan. Dan kiranya berkat-Mu melimpah atas kehidupan mereka. Tidak pernah Kau lepaskan kehidupan mereka ya Tuhan. Biar hikmat, penyertaan, kasih setia-Mu ada dalam kehidupan mereka. Terima kasih ya Tuhan. Sekali lagi hamba-Mu selesai berbicara, tapi Engkau yang sempurnakan semuanya. Dan biar Engkau yang memimpin kehidupan kami dan menyempurnakan kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, syukur. Haleluya. Amin.
Puji Tuhan, pagi hari ini kita sudah diberkati oleh firman yang sungguh menyegarkan jiwa kita yang dibawakan oleh Bapak Charlton. Oleh sebab itu, mari kita setiap jemaat tetap setia mengikuti jam-jam ibadah kita secara online, yaitu pada hari Minggu pukul 8 pagi untuk ibadah anak dan pukul 9 pagi untuk ibadah raya. Dan bagi jemaat yang ingin memberikan persembahan atau perpuluhan dapat ditransfer secara online melalui nomor rekening GBI Jelambar Timur atau juga dapat langsung scan barcode pada layar berikut ini. Dan bagi jemaat yang ingin mengikuti ibadah doa dan puasa tetap dilakukan di gereja, yaitu pada hari Kamis pukul 4.30 sore dan bisa diikuti sesuai dengan protokol kesehatan. Dan khusus untuk komunitas Pasutri akan ada ibadah temu Kompas online melalui Zoom, yaitu pada tanggal 16 Desember 2020 dengan tema The Power of Love dengan Zoom ID dan passwordnya pada layar berikut ini. Dan jemaat yang dikasihi Tuhan, kita semakin mendekati momen perayaan Natal. Mari bersama-sama memeriahkan perayaan Natal kita dengan mengikuti lomba Natal, yaitu dengan cara foto bersama keluarga, lalu kirimkan hasil foto dan videonya ke email panitia Natal di layar ini. Dan berikut adalah rangkaian ibadah Natal online GBI Jelambar Timur. Sekian pengumuman untuk minggu ini. Tetap jaga kesehatan dan tetap setia berdoa. Tuhan Yesus memberkati. Bersyukur kita di hadapan hadirat Allah Jemaat Jelambar Timur. Pagi ini Tuhan telah memberkatikan kita dengan firman Tuhan yang luar biasa. Firman yang kita dengar, marilah kita lakukan itu dalam kehidupan kita. Kita mengucap syukur kepada Allah yang Maha Dahsyat, yang telah memberikan anaknya yang tunggal bagi saya dan saudara, datang ke dalam dunia ini untuk menyelamatkan kita orang yang berdosa. Kita bersyukur, kita berterima kasih kepada Tuhan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, bagi kita semua pada pagi hari ini ada beberapa pengumuman tentang jam-jam ibadah yang saya akan sampaikan. Yang pertama, pada tanggal 20 ibadah prenatal sekolah minggu jam 5 sore. Yang kedua, tanggal 25 ibadah perayaan Natal, ibadah raya jam 7 malam, pada jam 7 malam. Dan yang ketiga, bagi seluruh jemaat kita bisa mengingat tanggal 31 adalah merupakan akhir tahun. Kita akan mengadakan ibadah jam 7 malam yang disertai dengan perjamuan kudus. Saya mengharapkan seluruh jemaat dapat mempersiapkan diri untuk mengambil bagian di dalam jam-jam ibadah yang telah ditetapkan. Kita bersyukur kepada Allah di dalam tahun ini, walaupun kita merayakan Natal maupun akhir tahun, tidak seperti tahun-tahun yang lampau. Di dalam bait Allah dengan berbagai macam perayaan dan sukacita, dengan berbagai macam kita mengadakan perjamuan kasih dan sebagainya. Tapi tahun ini kita hanya di rumah saja. Ini adalah satu berkat Tuhan sehingga seluruh jemaat kita bisa berkumpul dengan keluarga-keluarga kita masing-masing. Kita berdoa kepada Allah yang Maha Dahsyat, biarlah Tuhan menolong kita sehingga pada tanggal 3 Januari kita bisa kembali beribadah di dalam bait Allah sesuai dengan jam-jam ibadah yang telah ditentukan seperti awalnya, yaitu jam 8 pagi, jam 10 pagi, dan jam 4:30 sore. Tuhan Yesus memberkati. Ibadah itu disertai dengan perjamuan kudus. Awal tahun di mana Tuhan boleh menuntun kita masuk ke dalam tahun 2021 adalah anugerah Allah yang besar luar biasa bagi kita. Oleh sebab itu jemaat yang dikasihi Tuhan, berdoa kepada Allah supaya Tuhan memberikan kepada kita sukacita, gairah, semangat, tidak ada ketakutan untuk kita melangkah datang ke dalam bait Allah. Kita berdoa agar ada urapan
dalam tiap-tiap ibadah yang kita adakan. Nama Tuhan dimuliakan dan diagungkan. Mari saudaraku sekalian, biarlah berita pengumuman ini mungkin di antara jemaat ada yang tidak mendengar. Bagi saudara yang mendengar pada pagi ini, mari tolong sampaikan juga informasi-informasi ini kepada jemaat-jemaat yang lain. Sehingga kita bisa berkumpul bersama-sama di dalam bait Allah pada akhir tahun dan pembukaan tahun. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Kita akan masuk di dalam doa berkat Tuhan pada pagi ini saat kita telah mendengarkan suara firman Allah. Mari kita bangkit berdiri, kita berdoa menghampiri Allah. Di hadapan hadirat Allah yang maha dahsyat, kami bersyukur kepada Engkau bahwa Engkau selalu memimpin dan menuntun kami dari minggu ke minggu sampai kami boleh tiba pada minggu yang kedua di dalam bulan Desember ini. Allah adalah satu anugerah Allah yang besar kepada kita. Kita masuk Tuhan Yesus dengan minggu ini dengan hati yang penuh pengucapan syukur. Hamba berdoa bagi seluruh jemaat Tuhan. Biarlah Allah Roh Kudus memperkuat iman mereka, meneguhkan iman mereka, memberikan semangat, memberikan gairah kepada mereka untuk mereka boleh mengikuti jam-jam ibadah yang telah ditetapkan pada bulan Desember ini. Kami boleh merayakan Natal dengan sukacita, kami boleh merayakan ibadah akhir tahun dengan sukacita, dan kami boleh merayakan ibadah pembukaan tahun pun dengan sukacita. Biarlah ada urapan Allah menyertai kita sekalian Tuhan. Berkatilah kan kita dengan berkat Allah yang luar biasa. Pada saat pagi hari ini ya Bapa, hamba menyerahkan seluruh jemaat Tuhan Jelambar Timur ke dalam tangan Allah yang maha kuasa. Dimanapun mereka berada, dalam kesibukan apapun yang mereka hadapi, dalam usaha, dagangan, pekerjaan, di kantor, di toko, di mana saja yang mereka bekerja, hamba berseru di dalam nama Yesus, Allah Engkau memberkatikan mereka semua. Terima kasih Bapa, terpujilah namamu. Hamba menyerahkan jemaat Tuhan ke dalam tangan Allah. Dikala di antara mereka ada yang merasa ketakutan, kekhawatiran dan kebimbangan, mari Allah Roh Kudus, Allah hancurkan itu semua dan berilah kepada mereka roh keberanian untuk dapat memuji, memuliakan dan meninggikan nama Allah. Terima kasih Bapa. Hamba berdoa pada pagi hari ini bagi jemaat Tuhan yang berada di dalam keadaan sakit. Sakit apa saja Tuhan, mungkin mereka alami pada saat pagi hari ini. Hamba berseru di dalam nama Yesus, darah Tuhan hancurkan segala penyakit yang mereka alami, dan mereka boleh kembali sembuh dengan keadaan semula untuk tetap memuliakan dan meninggikan namamu ya Bapa. Allahku terima kasih, terpujilah namamu Bapa. Hamba berdoa bagi jemaat-jemaat yang mungkin ada mempunyai persoalan-persoalan Tuhan, yang hamba tidak mengetahui mereka. Ada kesusahan-kesusahan yang hamba tidak mengetahui mereka. Hamba berseru di dalam nama Yesus, Allah Engkau menolong mereka pada pagi hari ini. Berikanlah mereka kekuatan dan jalan keluar, sehingga mereka dapat mengatasi semua, bukan oleh kuat dan gagah mereka, tapi dengan pertolongan Tuhan yang maha dahsyat. Terima kasih Allah Roh Kudus. Ini adalah seluruh doa yang dapat kami panjatkan ke hadapan hadirat Tuhan. Kami percaya Allah dengarkan kami pada pagi hari ini. Kami menyerahkan pembangunan gereja yang sedang berjalan juga. Biarlah Allah Roh Kudus memberkati dana-dana yang masih belum tercukupi. Allah akan memberkati semuanya, sehingga bait Allah dapat dibangun dengan megah dan luar biasa. Kami berdoa bagi bangsa dan negara kami. Kami serahkan ke dalam tangan kasih Allah. Biarlah Allah Roh Kudus memberkatikan bangsa ini Tuhan, memberkatikan presiden, berikanlah hikmat dan akal budi baginya, sehingga dia dapat mengatur dan menuntun negara ini sesuai dengan rencana dan kehendak-Mu. Terima kasih Bapa, kami naikkan syukur kepadamu Tuhan. Hamba percaya Allah dengarkan seluruh doa kami pada pagi hari ini. Karena setiap seluruh doa yang hamba panjatkan tidak dengan nama lain, kalau hanya di dalam satu nama Yesus yang ajaib. Allah Tuhan dan Juru Selamat kami. Seluruh jemaat pada sepanjang minggu ini berjalan di bawah naungan pimpinan Tuhan. Pada siang hari dengan tian awan, malam hari dengan tian api. Kehangatan dan kesejukan itu mengikuti langkah-langkah perjalanan mereka. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Yesus hamba berdoa, hamba mengucap syukur. Sebelum jemaatmu meninggalkan bait
rumah mereka masing-masing. Dan kembali beraktivitas dalam rumah-rumah tangga mereka. Terlebih dulu hamba memohon berkat Tuhan bagi seluruh jemaat pada pagi ini. Terimalah berkat dan anugerah Allah. Terimalah berkat daripada Allah Bapa, persekutuan daripada Allah Anak, dan kuat kuasa Roh Kudus menyertai kita sekalian. Mulai dari hari ini sampai Maranatha, Yesus engkau datang kembali. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati saudara sekalian. Selamat beraktivitas.